Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dalam suasana syukur dan sukacita atas usia 167 tahun Hari Pekabaran Injil di tanah Papua, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum membaca dan merenungkan bagian ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak membaca dan dengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menerangi kehidupan kami, dan kami pun bercahaya terang dalam seluruh sikap, tindakan, perbuatan, tutur kata kami. Biarlah di usia yang ke-167 tahun, Hari Pekabaran Injil di tanah Papua, hidup kami menjadi berarti. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan, kami siap melakukannya. Amin. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya baca bagian ini bagi kita sekalian. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, buta adalah suatu keadaan di mana seseorang itu tidak dapat melihat apapun. Yang dialami hanyalah kegelapan. Suatu kali ketika Yesus sedang berjalan, ia menjumpai seorang yang buta sejak lahirnya. Bagi murid-murid Yesus, kebutaan itu dikarenakan dosa. Entah itu dosa dari orang buta tersebut, atau mungkin juga dosa dari orang tuanya. Tapi bagi Yesus, kebutaan itu bukan dikarenakan dosa siapapun. Namun kebutaan itu terjadi agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam keberadaan orang buta itu. Orang buta itu mengalami kegelapan sejak lahirnya. Namun perjumpaan dengan Yesus yang adalah terang dunia itu membuat si buta pun dapat melihat terang dan merasakan indahnya terang itu. Dari kebutaan orang itu, Yesus menyatakan besarnya kuasa Allah. Dari kebutaan orang itu, Yesus menyatakan indahnya terang yang dari Allah. Yesus memelekkan mata orang buta itu, sehingga ia yang tadinya hanya terkurung di dalam kegelapan, kini bisa melihat indahnya terang anugerah Allah. Boleh dikata bahwa perjumpaan orang buta itu dengan Yesus telah membuat ia menikmati karya-karya Allah yang membawa dia keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang yang dari Allah. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, 167 tahun yang lalu ketika tanah ini pun masih ada dalam kegelapan, datanglah dua orang utusan dari Jerman, Otto dan Geisler. Mereka tiba di Mansinam 5 Februari 1855, membawa Injil itu. Dan akhirnya Injil itu benar-benar mengubah kehidupan di atas tanah ini. Injil itu menyertai kehidupan di tanah ini.
Injil itu terus hidup dalam kehidupan di atas tanah Papua ini. Dan Injil itu bercahaya, menerangi kehidupan di atas tanah Papua sampai kini. Boleh dikata juga bahwa perjumpaan orang Papua dengan Injil Yesus Kristus yang telah menjadikan kehidupan orang Papua berada dalam karya-karya Allah yang membawa keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang anugerah itu. Dan sampai saat ini, tanah Papua tetap menjadi bagian yang indah dalam karya-karya Allah. Terang Injil itu terus bercahaya dengan indahnya di atas tanah Papua ini. Sebagai orang-orang yang telah menikmati terang kasih Allah yang hidup di atas tanah Papua ini, mari kita wujudkan karya-karya Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan dengan sesama. Mari kita pancarkan kehidupan yang bercahaya terang dalam kebaikan. Berikan nasihat kepada mereka yang bimbang. Berikan pertimbangan kepada mereka yang hilang arah. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Ulurkanlah tangan untuk menopang orang yang hampir jatuh. Bantulah mereka yang terjatuh untuk berdiri kembali. Nyatakanlah kepedulian kita di tengah kesusahan sesama, agar mereka yang terpuruk dalam berbagai persoalan tidak merasa jatuh ke dalam kegelapan. Namun kita ada untuk meneruskan cahaya yang menerangi kehidupan mereka juga. Dengan demikian, kita sekalian menikmati terang yang menghidupkan itu, dan kita juga menikmati kuasa Allah di dalam karya-karyanya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Selamat merayakan Hari Pekabaran Injil ke-167 tahun. Papua hidup dalam karya-karya Allah. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang kami terima saat ini. Dan ajarlah kami untuk menyatakan terang-Mu dalam kehidupan kami dengan sesama. Berkatilah seluruh hidup di atas tanah ini. Pada usia ke-167 tahun, Hari Pekabaran Injil di tanah Papua. Biarlah Injil itu terus hidup dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah Injil itu terus diberitakan. Injil itu terus bercahaya terang dalam kehidupan di atas tanah ini. Berkati setiap gereja Tuhan yang melakukan pelayanan di atas tanah Papua ini. Teristimewa GKI di tanah Papua. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja dan melayani dalam kesetiaan dan kesukacitaan. Supaya apa yang dilakukan itu bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini seluruh hidup kami. Ini doa dan syukur kami atas cahaya kasih Tuhan yang terus menerangi kami sampai di usia yang ke-167 tahun ini. Biarlah kegelapan itu terhalau dari hidup kami dan kami terus bercahaya di dalam Injil Kristus. Demi Kristus Tuhan kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita saat ini. Selamat merayakan Hari Pekabaran Injil ke-167 tahun. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil, Klasik GKI Yapen Selatan di mana saja berada, mengawali program pemberitaan firman Tuhan lewat channel YouTube Klasik GKI Yapen Selatan di tahun 2022 ini. Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Pekabaran Injil yang ke-167 di tanah Papua. Kiranya melalui momentum perayaan ini semakin memotivasi kita semua
untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah yang membebaskan dan memerdekakan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom.